Halo, selamat sore. Jumpa lagi dengan saya, Sofyan Finansial. Kali ini kita akan bahas lanjutan ya, teman-teman, soal BRI kemarin. Jadi, saya sudah hitung dari beberapa valuasi model dengan menggunakan DCF dan DDM, dan kita ketemu bahwa nilai yang cocok, nilai yang pas, atau nilai wajar, itu di 4.700-an. Nah, kebetulan harga 4.700 kali ini juga hampir mirip dengan harga pasar sekarang lah. Ya, kurang lebih kan kita lihat BRI sekarang range-nya antara 47-an lah, 4.700-an. Nah, ada beberapa pertanyaan kemarin yang masuk di kolom komentar di video saya sebelumnya terkait kenapa kok kita menggunakan angka konservatif growth-nya dan kenapa nggak tinggi, misalkan 10%, 12%, dan sebagainya. Jadi mungkin ini saya coba jelaskan ulang bahwa ketika kita kalau menggunakan angka yang terlalu tinggi growth-nya, ya, itu kita nanti akan rancu, akan terjadi overstretch valuation yang menyebabkan nilai intrinsik atau nilai wajar dari saham itu sedikit tidak masuk akal juga gitu loh teman-teman. Jadi makanya saya suka dengan pendekatan yang konservatif dengan angka-angka yang lebih rendah. Rendah tapi bukan terlalu rendah banget, tapi yang sedikit-sedikit masuk akal lah ya. Masuk akal lah, misalkan dengan kita compare dengan suku bunga acuan, dengan bunga deposito, lalu juga yield obligasi, dan sebagainya. Jadi setidaknya itu kita bisa tahu skenario konservatifnya dari emiten itu tuh seperti apa. Nah, makanya kita ulang untuk BRI ini dengan dividen 319 dengan asumsi dividen growth-nya itu 5%-an setiap tahun tumbuhnya, maka ketemu nilai intrinsiknya di sekitar 4736 atau 4.700-an. Dari yang saya sampaikan kemarin, dari riset itu, ya terus terang saya juga ikutan beli sebenarnya. Jadi saya seringkali membuat satu riset, itu biasanya saya juga ikut membeli dalam jumlah porsi yang sesuai porsi saya lah. Nah, mungkin ini saya sedikit share juga ke teman-teman. BRI average price saya itu sekitar 4.700-an ya teman-teman. Jadi setelah saya hitung kemarin dengan model DDM itu, ketemu valuasi intrinsiknya kan 4.700, maka saya tidak ambil pusing, langsung saya beli. Ikut beli dengan nominal sekitar 135 jutaan lah. Jadi ini merupakan salah satu portofolio yang ingin saya share juga, bahwa BRI ini salah satu emiten yang cukup bagus lah. Saya nggak usah cerita lagi, teman-teman sudah tahu luar dalamnya, kualitasnya, tingkat ROE lah, tingkat NIM, NPL segala macam, teman-teman sudah bisa akses sendiri dan sudah paham juga ya. Jadi menurut saya BRI ini adalah salah satu momen terbaik bagi teman-teman ketika pengen masuk. Dan BRI ini sebenarnya sudah terdiskon cukup besar ya, hampir 30%, dan mirip-mirip COVID sih sebenarnya. Tapi kalau kita berharap seperti COVID minusnya hampir 50%-an, menurut saya agak susah ya, agak susah. Karena menurut saya di kondisi yang sekarang ini hanya minor correction, yang menurut saya ini hanyalah temporer. Dan kembali, teman-teman ketika momen seperti ini bisa dijadikan kesempatan. Jangan malah takut, malah pesimis, underestimate, dan sebagainya. Itu tuh yang pertama. Lalu yang kedua ya, memang kita urusannya dengan modal kan. Pasti kita berurusan dengan modal, uang kita ada nggak? Peluru kita ada nggak? Jadi memang itu juga salah satu sebab, makanya ketika kita berinvestasi saham juga sisihkan dana darurat ya. Dana darurat yang gunanya tidak hanya untuk mengcover teman-teman ketika misalkan sakit atau butuh duit urgent dan sebagainya. Tapi dana darurat ini sebenarnya juga bisa di-deploy, bisa dipakai ketika ada satu momen emiten yang kayak gini ya, BRI lagi turun dalam, itu bisa masuk gitu. Dan kembali, nggak usah overestimate, underestimate, nggak usah takut yang berlebihan. Kuncinya adalah ya kita harus sabar, di pasar modal harus sabar. Artinya ketika kita beli nih, misal saya nih, dan ternyata dibawa turun lagi. Katakanlah bisa sampai 4.500 misalkan, atau 4.400 misalkan. Jadi ya fine-fine aja, nggak masalah. Malah saya happy ya, ketika misalkan BRI nanti turun ke 44, 45, maka saya bisa alokasikan sedikit gaji saya, misalkan nanti bisa untuk alokasi cicil ulang BRI itu sendiri. Dan yang terakhir soal BRI ini, kita ketika sudah beli, nggak mungkin ya kita berharap langsung naik, dan biasanya investor-investor yang masih baru, yang masih pemula ya, itu ketika beli berharap minggu depan, atau kalau perlu besok udah naik, dan itu memang manusiawi ya.
manusiawi. Siapapun investor menurut saya ketika habis beli, pasti pengennya langsung naik. Itu sudah manusiawi. Tapi hal itu tidak nggak berlaku di pasar modal. Kita harus bisa sabar dengan volatilitas yang ada di pasar. Kembali saya juga pengen share terkait metode DCF. Bagaimana kalau misalkan grow rate kita itu kita pakai angka yang terlalu tinggi, nanti hasilnya seperti apa yang tadi saya katakan akan terjadi overstretch valuation. Misalkan ini ya, kita pakai kasus BRI lagi, kita coba tulis laba bersihnya adalah 60,4 triliun atau 60.425. Kalau kita menggunakan asumsi grow rate 5% dan jumlah saham yang beredarnya BRI itu 151,5 ya, maka ketemu valuasi 5.900 ya. Bagaimana kalau misalkan grow rate kita patok seperti CAGR-nya 10 tahun yang lalu, dari tahun 2013 hingga 2023. Misalkan kita patoklah katakanlah 15%. 15% kita tarik sampai 10 tahun, maka ketemu valuasinya 12.000. Ya. Menurut saya tinggi sih, tinggi banget. Bukan nggak masuk akal, tapi agak gimana ya, lebih baik pakai konservatif lah. Karena dengan grow rate yang setinggi ini 15% konsisten 10 tahun itu pun juga nggak gampang. Apalagi BRI ini sudah jadi big banks ya. Ya walaupun kalau bisa dibilang masih tetap bertumbuh, ruang bertumbuhnya masih banyak untuk sektor perbankan, apalagi kita di negara berkembang, ya memang masih bisa. Tapi untuk perhitungan case kali ini, kita pakailah angka yang sederhana, yang lebih konservatif. Makanya saya suka angka-angka yang lebih rendah seperti yang tadi ya, pakai suku bunga acuan, yield obligasi, atau bunga deposito misalkan. Jadi biar angkanya itu lebih logis lah gitu. Jadi itulah sebabnya riset saya selalu menggunakan angka yang konservatif. Dan yang terakhir, kita buka dari data Bloomberg, beberapa target price dari sekuritas, mulai dari Verdana ya, Goldman Sachs, ada Maybank, OCBC, dan sebagainya. Kita lihat masing-masing punya target price sendiri, tapi kurang lebih kalau kita kasaran aja sekitar 6 ribuan ya. 6 ribu. Jadi itu video singkat dari saya, semoga bermanfaat teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, and share. Thank you, salam cuan, bye.